PT Bakri Telekom. Beliau adalah GM program dan kemudian beliau juga pernah bertugas menjadi GM marketing BTL. Gitu. Pak Kiai, selamat malam. Habis kita langsung ke tamu kita yang kedua dari Mas Anes Rembes dari BSD Entertainment. Selamat malam Mas Anes. Canggih itu. Pakai efek apa itu Mas? Loh, ini wis mulai dong? Wis mulai? Halo, selamat malam semuanya. Oke. Sorry. Sehat Mas Anes? Alhamdulillah sehat Om. Kayaknya Mas Anes. Ya oke. Ya, oke. Malam ini kita akan ngobrol bersama-sama beliau semua kita sangat super. Nah, kalau kita minta Pak Agus, salam kenal Pak Agus. Halo, salam kenal juga. Saya Pak Mas Anes ya, dan teman-teman semua. Iya, Pak. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Oke. Kali ini kita akan berbicara tentang bersama melihat dari sisi klien atau brand. Ini sangat penting sekali karena kita ngobrol hotel. Lihat dari kacamata mereka berdua. Ada satu pertanyaan. Buat Pak Andre, emang kenapa sih yang dilihat klien pertama kali itu kalau undang vendor gitu? Oke. Ya. Tapi sebelum kita mulai, kebetulan Mas Doni sempat kontak saya, kemudian ngajak bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol terkait dengan event dari sisi klien. Jadi ini lebih kepada sharing, tentang apa yang yang dulu pernah saya lakukan, dan tentunya setiap orang, setiap perusahaan dia punya karakter, punya style, dan punya sistem kerjanya masing-masing. Jadi ini saya akan sharing apa yang berdasarkan saya lakukan di pekerjaan saya terdahulu yang terkait dengan event. Nah, sorry sebelumnya Mas Doni, suaramu agak kurang jelas tadi ya. Jadi tapi kalau saya tangkap sebetulnya apa sih yang dilihat dari klien ketika pertama kali melihat vendor, begitu ya? Sudah jelas belum? Ada. Sudah jelas belum sekarang suaranya Pak Andre? Udah lebih enak sih. Udah lebih enak. Oke. Nah, jadi tentunya yang pertama kali dilihat tuh standar aja. Kita lihat dari portfolio, pengalaman kerja, ya, dari seberapa jauh atau seberapa banyak kegiatan-kegiatan yang sudah pernah dilakukan, seberapa besar proyek-proyek yang pernah dihandle. Nah, kemudian juga itu bisa kita lihat dari portfolio. Kemudian juga tentunya dari networking. Nah, networking dan rekomendasi ini juga penting. Ya, networking dan rekomendasi ini juga penting. Tapi kadang-kadang juga, saya juga kadang suka shopping. Maksudnya shopping itu seperti apa? Saya datang ke satu event dan event yang lain, gitu ya. Saya mengamati kegiatannya, saya mengamati bagaimana pengorganisasian eventnya, saya melihat bagaimana kegiatan tersebut dikelola, dan saya melihat dari sudut pandang saya sebagai audience, sebagai orang yang datang ke tempat event. Nah, dikala saya shopping tersebut dan saya melihat ada saya merasa sebagai audience, sebagai tamu, sebagai pengunjung, sebagai visitor, saya merasa nyaman, merasa wah ini event seru nih. Biasanya saya segera cari tahu sih siapa pihak yang di belakang itu. Nah, dan biasanya ya kita undang ke kantor, ngobrol, diskusi, dan ya kita coba libatkan dalam kegiatan-kegiatan kita tentunya. Setelah melalui proses-proses tentunya ya, gitu ya. Jadi itu sih yang dilihat Mas Doni. Portfolionya, kita dengar rekomendasi dan masukan-masukan dari networking kita, dan tentunya kita harus shopping juga gitu. Gitu ya. Berarti memang harus dilihat ke belakangnya itu gimana.
background-nya. Mungkin kalau dari finansialnya gitu gimana Pak Andre? Apakah bisa dilihat itu kalau mamanya sebuah vendor gitu? Oh ya, itu pasti gitu ya, itu pasti. Apa namanya? Ada yang bisa kita lihat itu salah satunya dari portfolionya gitu ya, dari portfolio pekerjaan. Tentu kan kita bisa melihat size event dari yang pernah mereka handle gitu ya. Nah dari situ. Kemudian juga ya tentunya kalau kita sudah mulai lebih serius kita mau jalan bareng, ya kita tanya aja seberapa kuat kemampuan finansial Anda gitu. Oh, gitu ya. Siap Pak Andre, terima kasih. Oke, sekarang itu dari sisi Pak Andre. Kemudian saya akan lanjut ke Mas Anes. Monggo Mas Anes. Halo? 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 Ya. Ya. Oke Mas Anes. Oke, kalau aku mewakili dari BSD Entertainment intinya sama, nggak ada beda dengan Pak Agus. Yang paling penting menurut aku lihat orangnya dulu sih, timnya siapa aja. Terus dia pernah ngerjain apa aja. Terus dari profilnya itu udah kelihatan sih sebenarnya ini cocok buat brand kita atau enggak sih sebenarnya. Ditambahin lagi dengan beberapa experience yang pernah dia jalankan. Dari situ akan kelihatan tuh, wah ini bakal oke atau enggak akan kelihatan. Terus pastinya sama dengan Pak Andre, kita lihat linknya nih. Dia pernah bekerja sama siapa aja. Terus pernah error nggak sih selama ngerjain event itu? Itu sih Mas Don. Dan satu lagi yang paling penting attitude sih menurut gua. Itu penting banget. Ya. Attitude gimana tuh Mas? Attitude tuh maksudnya ya dia bisa menempatkan sebagai klien, sebagai teman, dan sebagai dia orang kreatif. Jangan iya aja. Tapi itu menurut gue kalau iya belum tentu itu kita oke gitu. Ini seperti itu. Iya. Nggih mboten kepanggih gitu ya Mas. Iya, ngono Mas. Cara Jawane ngono ya Mas. Iya, ngono. Ini Gitu. itu. Terus experience biasanya kita juga ngelihat beberapa event kita pastinya ada sosmed ya. Dari postingan teman-teman udah kelihatan. Terus dari Instagramnya dia udah kelihatan. Dari mungkin kita searching aja di Google apapun itu yang pernah kita kerjain pasti akan ke-track semuanya. Jadi terus konten-konten yang pernah dia bikin seperti apa akan kelihatan juga sih. Jadi tidak sekedar dia bagus atau kadang-kadang bagus, IO bagus gitu Mas. Tapi tiba-tiba nggak bagus karena apa? SDM juga sih. Mungkin orangnya udah pindah, terus orang kreatifnya beda lagi dengan yang dulu gitu. Tapi ada juga IO yang menurut aku ada yang baru tapi dia juga bagus. Ini itu juga sih. Mungkin seperti itu. Berarti banyak faktor ya Mas ya? Banyak. Faktor SDM, faktor kreativitas kayak gitu dan lain sehingga Mas Anes memutuskan untuk saya menggunakan IO ini kayak gitu. Iya. Apakah kalau mamanya biasanya ini kan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman misalnya. Ini saya tanya ke Mas Anes dulu nanti ke Pak Andre. Apakah budget itu menentukan segalanya? Iki. Kalau budget itu pasti menentukan segalanya. Tapi yang paling penting adalah konten sih. Konten dan sesuai nggak dengan brief atau sesuai dengan apa yang kita mau. Karena budget, misalkan kita maunya sesuatu konsep yang bagus. Contohnya kemarin kita BSD Entertainment bikin talk show. Ya kalau kita bikin talk show, tapi duitnya udah cukup lah gitu kan. Tapi kalau secara konten nggak bagus, itu juga nggak bagus juga sih Mas Don. Jadi duit itu menyesuaikan dengan konten. Duit menyesuaikan dengan konten. Wah itu sangat signifikan sekali ya. Berarti kalau duitnya itu kontennya bagus, duitnya mahal itu gimana Mas? Itu mindset bagus, nggak ada masalah sih. Iya bagus. Masalah. Itu langsung ditawar atau diapatin? Pastinya juga gini, kalau kita mungkin di BSD Entertainment ada yang nawar, misalkan ada timnya di situ ada Aldi, ada Fajar, ada Konde, ada si Cimeng, itu dia yang nawar. Pastinya dengan budget yang plafon yang sudah kita sepakatin dari tim itu bisa
sampaikan ke IO. Oh, duit gue nggak nyampe nih. Boleh nggak yang ini dikurangin? Wah, duit gue sampai nih. Tolong dong ditambahin ini. Maksudnya secara konten ditambahin bagusnya gimana? Oh, itu kenapa sih pakai LED? Seharusnya pakai ini deh, lebih bagus. Gitu sih, Mas Don. Oh gitu. Jadi beda-beda sih, beda treatment. Satu brand satu dengan brandnya lain, pasti treatmentnya akan beda sih. Oke, terima kasih Mas Anes. Oke, kalau Pak Andre, menurut Pak Andre? Nah ya, apakah budget menentukan segalanya? Buat saya enggak, gitu ya. Buat saya tidak. Enggak, karena gini, karena memang saya cerita pengalaman ya. Saya pernah mengelola anggaran below the line. Saya pernah mengelola anggaran below the line itu 10 tahun yang lalu itu 149 miliar setahun. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu untuk Segitu. budget below the line saya yang saya kelola itu 149 miliar. Bisa besar, bisa kecil, gitu ya. Bisa besar, bisa kecil, itu relatif lah. Nah, kenapa saya bilang uang nggak bukan parameter yang menentukan segalanya? Karena apa? Karena kalau kita bicara event itu adalah salah satu bagian dari konsep yang kita kenal sebagai integrated marketing communication. Yeah. Ya, dulu zaman-zaman awal saya kerja 20 tahun lalu itu lagi booming tuh konsep integrated marketing communication. Dulu orang taunya ya advertising and promotion, event dan sebagainya. Nah, sekarang event adalah salah satu elemen yang penting dari strategi komunikasi. Jadi nggak bisa dilepasin begitu aja. Nah, jadi bagaimana event ini bisa mendukung satu big objektif yang dicanangkan oleh perusahaan lah, kurang lebih begitu. Jadi ketika kami akan membuat sebuah event, pasti kita akan sampaikan lah, kita punya range budget sekian, gitu ya. Kita punya range budget sekian. Jadi apa namanya teman-teman IO yang ikut pitching juga mungkin bisa membuat estimasi event berdasarkan range budget tersebut. Nah, tetapi pada saat menentukan siapa partner yang kita pilih buat ngerjain event ini, kita ngelihat dari banyak hal ya, dari banyak perspektif. Bukan yang paling murah yang kita pilih gitu. Ya value for money pasti. Saya setuju banget dengan Mas Anes tadi gitu ya. Budget penting, value for money. Duitnya pas apa enggak, efisien apa enggak, itu penting. Tapi saya dan tim waktu itu yang lihat adalah pertama setelah kami berikan brief, big idea-nya kayak apa. Nah, big idea-nya seperti apa. Dari big idea itu kita menuntut biasanya ada turunan kreatif konsepnya seperti apa. Big idea-nya bagaimana, kreatif konsepnya seperti apa, dan kita akan lebih tertarik, ya, meskipun pada level pitching, level awal, apabila IO sudah bisa memberikan semacam technical operations-nya, atau bahkan detail execution-nya kira-kira seperti apa, gitu ya. Nah, kita nggak memaksakan IO untuk ngasih kita selengkap itu, namanya juga pitching. Kamu boleh bekerja sekeras mungkin buat dapetin project ini, ya berikanlah impresi dengan konsep yang sedetail mungkin, gitu ya. Nah, tapi kalau kamu enggak juga nggak apa-apa, it's okay, your choice gitu, pilihanmu. Nah, dan saya punya satu hal, kenapa tadi, saya sampai sebut angka gitu ya, berapa uangnya yang saya kelola. Karena ketika kita mengelola uang, ada tanggung jawab di situ. Ya, kita sebagai pengelola uang ada tanggung jawab di situ. Kita nggak cuma budget spender, ngabisin duit perusahaan, marketing budget, enggak. Yang kita harus lakukan adalah smart spending. Karena itu, satu elemen banyak klien saat ini, ya yang saya yakin, itu pada akhirnya ingin melihat measurement of result-nya seperti apa, gitu ya, hasil dari event ini seperti apa. Jadi dibikin, kita sepakatin parameter-parameter untuk mengukur kesuksesan event ini, dan kita lihat apakah konsep yang ditawarkan dari peserta pitching, dari IO atau vendor tersebut, itu relevan dengan objektif yang ingin kita capai dari event tersebut, gitu. Nah, jadi budget penting, ya benar tadi Mas Anes bilang budget penting sekali, tapi di belakang budget itu, gitu ya, ada aspek-aspek lain. Nah, biasanya untuk memudahkan saya dan teman-teman di tim pada waktu itu, kita punya template scoring, ya kita bikin scoring, elemen-elemennya kita breakdown gitu. Nah, ya kita kemudian ya ketika ada pitching, peserta pitching ya kita ukur semua dari scoring tersebut gitu. Dan di akhir baru kita bisa putuskan
siapa yang tepat untuk mengelola kegiatan yang mau kita jalanin. Gitu kurang lebih. Terima kasih Pak Andre. Setelah tadi melihat, ternyata budget itu bukan segalanya guys. Jadi kalau misalnya ide lu keren, konten lu bagus, terus semuanya itu nyampe, apa yang dimauin klien itu nyampe, ya budgetnya pasti akan bisa dinego juga gitu. Enggak. Itu benar ya Pak ya? Ya, tapi harus diperhatikan juga. Jadi lebih baik gini. Lebih baik dari awal ditanyakan. Jadi gini, makanya pentingnya menerima brief itu sejelas-jelasnya. Ya, ketika sampai kepada budget, kita harus benar-benar paham gitu. Berapa budget yang Anda siapkan untuk kegiatan ini? Biasanya klien nggak akan nyebut angka exactnya berapa. Biasanya mereka kasih range, patokan, berkisar antara berapa sampai berapa. Biasanya begitu ya, biasa kasih range. Nah, kemudian ketika Anda mendapatkan range, gini loh, creativity itu unlimited, sky is the limit, gitu ya. Namanya kreativitas tuh nggak terbatas, dan setiap kreativitas pasti diikuti dengan cost, ya. Ada budgetnya, ada duitnya, gitu. Nah, jadi menurut saya mending gitu ya, sebelum imajinasi kita, kreativitas kita kemana-mana, ketika kita terima brief, kita pastikan dulu nih, ya, seberapa besar room for creativity kita, seberapa besar room creativity yang bisa kita berikan lebih daripada sekedar brief yang diberikan oleh calon klien itu. Saran saya sih begitu ya, itu pengalaman saya seperti itu ya. Ruangannya berarti ternyata sangat lebar itu. Berarti ya harus jeli juga ya. Ya, kadang-kadang saya punya event gitu ya. Kadang-kadang saya punya event, saya udah kasih tawarin budget saya sekian sampai sekian. Nah, tapi saya bilang saya punya room gitu. Kalau Anda bisa kasih konsep yang baik, yang menarik, saya punya room sampai sekian gitu. Bisa dipakai, bisa juga gitu. Oke, Pak Andre. Gitu Mas Don. Ya, siap Pak Andre. Nah, gini Pak Andre. Sekarang kan zaman digital, zaman istilahnya kita bisa mengambil video, mengambil gambar, mengambil apapun itu yang ada di internet misalnya, sehingga itu menentukan, jadi gini misalnya kalau mamanya, wah Pak saya sudah buat event ini, tapi ternyata itu bukan eventnya dia gitu Pak. Nah itu dia. Nah itu sudah pernah terjadi belum itu seperti itu? Siapa dulu yang mau jawab? Waduh wahing Mas. Mungkin Pak Andre dulu gimana Pak Andre? Mas Anes dulu yang lebih mantap ya. Pak Agus ya. Yang banyak pengalamannya itu Pak Agus ya. Kalau aku kan enggak lah. Ya, pasti ada sih Mas Don. Teman-teman mungkin yang ada di sini, yang di dalam room ini pasti tahulah mungkin ada benarnya juga kata Mas Don tadi. Emang ada beberapa I.O. pasti menggunakan punya orang lain kan Don? Betul. Iya, itu pasti ada. Pasti ada. Biasanya gini, dan itu sampai sekarang juga saya juga masih belum tahu itu sah atau tidak gitu. Misalnya IOA itu nisab ke IOB. Habis itu IOB ini mengklaim dia sudah pernah ikut event di event Z. Nah, tapi gini Don, biasanya aku ngeceknya adalah kita ngelihat dulu nih. Kita sebagai orang event juga nggak goblok-goblok banget gitu. Kita tahu tuh eventnya itu apa. Karena apa? Banyak sosial media yang memberikan informasi segala apapun itu ada di sosial media. Contohnya, makanya tadi benar kata Pak Agus, orang event pasti relasinya banyak, gitu kan. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada, gitu kan. Tapi kita punya networking yang sangat luas, kata Pak Agus tadi. Itu benar. Dari situ, fungsinya adalah kita tracking. Ini bener nggak kerjaan lo dulu sama si dia? Oh, akhirnya dari situ ada inputan yang negatif, ada bisa inputan yang positif. Ada dua itu. Karena apa? Aku yakin nih yang lagi di room ini, teman-teman I.O. pasti anak buahnya juga pindah-pindah. Nah, itu dia itu. Mungkin seminggu di sana, 2 minggu di sana, mungkin 1 tahun di sini, 2 tahun di sana, atau 2 bulan di sini, 2 bulan di sana, gitu kan. Tapi mereka membawa dan mengklaim bahwa itu yang ngerjain aku, gitu loh, Mas. Bukan ya, sorry ya, mengeklaim ya, sorry ya. Walaupun itu mungkin satu I.O. Tapi dia bilang pada saat presentasi di I.O. 1, karena pengen dia juga perform, pengen diakui, karena apa? Itu bagian dari personal branding tadi.
Jadi kalau orang pengen personal branding-nya bagus, dia akan mengakuin apapun itu supaya mendapatkan klien itu, supaya suka sama kita. Intinya seperti itu. Iya. Jadi itu pernah Mas kayak gitu. Berarti Pernah. kan iya kalau mamanya pas lagi presentasi vendor kan digilir tuh kan. Vendor 1, 2, 3. 1, 2, 3, Vendor 4, 5, 1 6. eventnya A. Vendor Heeh. 3 kok bodoh Oh, tapi eventnya. tak bedain biasanya per jam tak bedain. Iya, biasanya kan misalnya di EO1 kok sudah presentasi kok ada klien ada event A. Gambarnya kok Gambarnya gambarnya. podo, Nah, iya. itu ada juga, Ada juga ya? ada Oh, juga. berarti Tapi track. juga ada juga yang nggak sama, ada. Oh, Tapi angle-nya konten beda. mirip-mirip ada. Terus yang desain kok mirip-mirip ada. Ternyata yang desain si A. Wah itu nanti desain itu perkara desain. Wah, Nanti kurang ajar, Wi. Kurang ajar, Wi. Ya, kurang ajar, ya. Kurang Habis ajar. itu, tapi ditahan dulu ke Pak Andre Iya. dulu. Oke, Monggo Pak Andre. saya nih ya, oke. Saya nambahin aja dari Mas Anes nih, udah detail banget yang disampaikan. Ini kalau biasanya ini terjadi pada kalau kita lagi mencoba searching, kita lagi nyari mitra yang baru, partner yang baru, IO yang baru. Artinya kan kita harus lihat portfolio mereka. Nah, memasukkan pekerjaan yang bukan sepenuhnya pekerjaan Anda kepada portfolio perusahaan Anda, IO Anda, itu bisa kayak dua sisi mata uang. Ya, sisi pertama dia bisa jadi bagus, ya bisa jadi impresi nih. Wah ini keren nih IO nih, kerjaannya banyak, gede-gede, bagus-bagus, bonafit. Satu sisi begitu. Tapi ketika Anda menemukan klien yang jeli, gitu ya, klien yang jeli, tadi Mas Anies bilang buat beliau nomor 1 attitude. Benar, ini part of the attitude gitu. Nah, itu bisa jadi sisi uang yang lain, ini bisa jadi nggak bagus. Nah, jadi yang bisa saya berikan cuma saran aja, belum tentu benar, belum tentu enggak. Perusahaan, apalagi perusahaan besar, itu sedang mencari mitra sebuah institusi, company. Mereka tuh berhubungan dengan company Anda. Mereka tidak sedang mencari orang yang jago bikin event, bukan. Ya, tapi institusinya. Nah, jadi saran saya, gini loh, biasalah ya kalau pekerja event, kayak saya dulu juga pekerja event, pindah-pindah perusahaan itu wajar. Ada satu pekerjaan besar yang saya kerjakan ketika saya bekerja di perusahaan lain, kemudian saya bikin sendiri, saya masukkan sebagai portfolio perusahaan saya. Nah, yang paling aman saran saya adalah Anda cantumkan aja pekerjaannya, nggak apa-apa, eventnya Anda cantumkan, tetapi Anda sampaikan dengan detail apa bagian pekerjaan yang Anda kerjakan dari event tersebut. Nah, gitu. Jadi okay, ya. Anda nggak bilang bahwa saya bikin event internasional ini, ya. Kalau Anda ketemu klien, kalau Anda ketemu klien kayak Mas Anes yang nomor 1 yang paling penting attitude, Anda udah pasti blacklist. Sekeren apapun Anda nggak akan pernah bisa kerjasama dengan kita. Tapi kalau Anda cantumkan bahwa ini adalah event yang masuk portfolio saya dan bagian dari event ini yang saya kerjakan adalah ini, orang akan appreciate dengan itu. Oke. Ya, terima kasih. Gitu. Jadi dari saya itu aja inputnya. Oke, makasih Pak Andre. Oke, habis ini kita akan ada yang mau lewat dulu. Cuman teman-teman yang pada mau nanya, kayaknya udah bakal banyak sekali yang akan mau nanya. Harus raise hand. Harus minum kopi sih. Kopi ini rano ya iki. Sponsor kok piye to wis. Ayo makane iki. Durung ono sponsor. Pak, monggo Pak. Bagus. Nah, kan enak. Oke, habis ini ada yang mau lewat, nanti yang mau nanya langsung raise hand aja gitu. Kita akan kembali setelah yang mau jalan berikut ini. Monggo.
inside my own world of make-believe. Bisa di setel 8 detik, 15 detik, 23 detik. Salah, bukan panu, kadas, kurat. Lagi di acara Ngopi Santai bersama saya Doni dan teman saya yang sedang tidak bisa hadir. Mana ini? Oke. Siap. Start videonya, Mas. Nah, maklum asistennya banyak ini. Nah, terima kasih teman-teman. Ada yang mau nanya? Belum ada. Oke. Sekarang gini, saya ke Pak Andre dulu. Ada kekhawatiran, saya mendengar itu ada kekhawatiran kalau misalnya saya presentasi, tadi kan Pak Andre bilang sedetail-detailnya selengkap-lengkapnya. Nah, ada kekhawatiran dari IO itu bahwa nanti kalau saya presentasi detail banget semuanya, idenya apa? Karena detail, budgetnya mahal, akhirnya kalah. Tapi sebagian besar idenya itu dipakai gitu Pak. Itu menurut Pak Andre apakah itu gimana itu Pak Andre itu ceritanya itu? Iya ya, itu bener banget ya. saya juga saya kenal Mas Doni cukup lama gitu, dan sebelum saya ada di client side juga dulu saya bekerja event juga gitu ya, IO dengan teman-teman. Pernah ngalamin juga sih ya. Kesel banget gitu, kita pitching, kita kasih konsep-konsep, kemudian konsepnya itu dipakai aja sama klien dan apa namanya, ya kita tinggal keselnya aja gitu. Nah, Wondok ya Pak ya? Wondoknya itu ya. Nah, jadi pada akhirnya begini, jadi yang paling tepat adalah kita benar-benar harus pahamin dulu sih tipikal klien kita itu seperti apa. Gitu ya, nggak gampang karena untuk memahami tentu kita harus punya pengalaman ya, pengalaman berinteraksi dengan dia atau pengalaman bekerja sama dengan klien tersebut gitu. Nah, tapi kalau kita pada posisi untuk tidak bisa confident, apakah ini termasuk tipikal calon klien yang kita anggap bahasa gampangnya yang jujur gitu, yang benar, atau cuma tipikal klien yang cuman ngumpul-ngumpulin ide ya, kemudian mereka kerjain sendiri, ya pilihannya di kita sih, pilihannya di kita. Jadi kita mau hidup dengan ketakutan gitu ya, kita mau hidup dengan rasa khawatir, saya nggak akan kasih yang maksimal deh, takutnya nanti dicolong ide saya, itu boleh, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Atau Anda mau juga kasih sebuah konsep gagasan yang setengah-setengah deh. Saya akan kasih lebih detail nanti kalau udah kepanggil untuk round berikutnya. Boleh juga kalau ada round berikutnya. Atau Anda akan all out di setiap project, Anda deliver the best proposal di setiap project, gitu. Ya terlepas nanti gagasannya diambil apa enggak, ya itu urusan nanti gitu. Jadi balik lagi ke teman-teman ya, Tapi kalau saya kebetulan nih, saya paham sekali bagaimana kerja kerasnya teman-teman di IO ya, di event organizer, event management atau apa namanya juga itu ke satu. Dan kedua, kebetulan ya saya memegang teguh etika bisnis yang dengan kuat gitu ya.
etika bisnis yang kuat. Jadi setiap akan pitching gitu, saya akan beri jaminan bahwa Anda bekerja, teman-teman IO, Anda siapkan konsep dengan peace of mind, dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman, tidak sedikit pun konsep yang Anda tawarkan kepada kami, ketika Anda tidak mengerjakannya, kami ambil begitu saja, gitu ya. Jadi nggak jarang di pekerjaan saya, gitu ya. IO yang mengerjakan adalah IO yang mana, tapi saya katakan kepada IO yang menang tersebut bahwa ada bagian kreatif yang saya ingin Anda terapkan. Bagian kreatif itu dilakukan oleh IO yang lain. Saya ingin kalian ngobrol berdua, silahkan Anda ngobrol berdua, bagaimana jalan tengahnya, kurang lebih begitu. Ya. Jadi ada deal-dealan lah di mereka, kurang lebih begitu ya. Jadi tips dari saya gitu mungkin, Mas Don. Oke, itu dari Pak Andre. Kemudian dari Mas Anes, mungkin ada yang berkaitan dengan yang tadi itu. Iya. Yang mana Mas Don? Yang mana? Ini masalah ide, kita mau presentasi, itu Oh, yang itu. ya presentasi ide ini kok dicolong karo. Wajar sih sebenarnya. Kalau menurut aku tergantung orang sih. Makanya attitude itu penting gitu loh. Kita Attitude, menghormatin orang gitu. Kita hidup ini cuma sekali, Le. Gitu kan. Pasti akan nanti kalau suatu saat kita nggak akan abadi di perusahaan itu atau di IO itu ataupun kita kerja seperti itu, pasti akan ketemu lagi. Karena dunia entertain ya orangnya itu aja gitu loh. If lo ngerjain negatif, orang akan ketahuan semuanya. Sekarang lingkungan kita siapa sih Mas Don? Di situ itu ada Boy Surabaya, ada itu Palembang, siapa itu R7, siapa itu ada Fajar. Nah, di dalam sini aja lingkungannya udah banyak banget gitu kan. Belum lagi yang nonton di Facebook, nonton di YouTube, nonton di Iya, mana-mana. buat teman-teman ini itu pasti ada Mas Don. Saya setuju dengan Pak Agus bahwa kalau menurut Pak Agus tadi bilang bahwa beliau bilang ya kita pasti akan ngomong bahwa kita tergantung kitanya juga mau kita pakai atau idenya atau enggak. Kalau menurut gue emang saya setuju dengan Pak Agus. Kalau di sisi aku sendiri, aku nggak mau pakai gitu loh. Karena emang itu bukan sesuai dengan target gue ataupun keinginan gue, bukan gitu kan. Kecuali ada yang mirip dan kita pakai wajar. Karena semua pemikiran itu ada yang sama, ada yang nggak sama. Gitu Mas. Jadi sekarang gini aja, Mas Doni misalkan, coba Mas Doni kenapa pakai baju koko? Wah, Besok kan Lebaran. Iya. Aku kan boleh kan pakai baju koko? Boleh. Apa idenya aku nyuruh ide kamu? Enggak kan? Oh. Enggak juga. Ya, ada hal-hal yang sama, ada hal yang nggak sama, Mas Doni. Jadi itu mungkin kurasinya adalah kembali ke kita. Kalau aku biasanya kalau misalkan ide itu ternyata si A itu lebih bagus daripada si B, aku akan coba untuk ngobrolin. Seperti dengan Pak Agus. Karena ternyata dia pakai budgetnya, budgetnya nggak sesuai nih. Lebih baik ya. Iya, itu lebih diomongin. Tapi kalau emang benar-benar nggak mau pakai mereka semuanya, kita rubah secara konten sama ide, tapi tujuan kita masih satu jalur nih. Misalkan Mas Doni pengen bikin karnaval, tapi karnavalnya dibikin packaging yang berbeda. Mungkin dengan konsepnya panggung ini, mungkin pop art, mungkin Mas Doni bikinnya pop art tapi campur LED, bisa aja seperti itu. Atau mungkin campur neon-neon segala macam, itu bisa aja seperti itu. Kalau menurut gue secara ide, gue jujur aja nggak pernah namanya pakai idenya IO yang benar-benar sesuai sama gue. Karena selama aku punya konsep, gue selalu percaya dengan konsep gue sih, Mas Don. Itu egonya gue. PD ya berarti ya konsepnya. PD. Tidak ada yang nyamain kayak gitu ya, Mas ya? Ya iya. Karena orang kalau misalnya kita seperti itu, orang akan mengekor ke kita, Mas. Kalau misalnya kita ngikut-ngikut, waduh, jadinya latah gitu kan. Berarti harus tampil yang terdepan itu ya? Iya, maksudnya harusnya jadi barometer sih. Iya. Oke, sip. Itu sudah ada yang nanya. Sorry, kalau nanya di chat, saya nggak bisa melihat. Oh iya, ada Oleg ya? Oleg kan di kamera ini kan. Nah, di kamera. Ada yang nanya, monggo, Mas Oleg Sanca Bahtiar, senior ini.
Mas Solek, selamat malam. Selamat malam. Salam kenal Pak D. Nah, ini Mas Agus, Andre, Halo, saya Mas Olek. Solek Jabakian. The legend nih, legend. Legend Legend ini. Amin. Ada Mas Anes, wah itu juga teman berkarya luar biasa. Tentunya Mas Doni dan teman ngopi-ngopi santainya. Terima kasih selalu dibikin ruang seperti ini. Langsung aja ke poinnya, ya ada dua sebenarnya. Apakah waktu pertama kali pitching itu diinformasikan aturan main dalam hal struktural? Dalam arti struktural adalah biasanya kita kalau dapat pitching si PH-nya ya atau IO-nya atau siapanya, kalau saya terlibat jadi kreatifnya di situ, dikasih tahu saya nggak pernah lihat ada struktural bahwa kita terima pitching sama siapa, kita presentasi berikut sama siapa, berikut ntar di lapangan sama siapa, pas mau show-nya ketemu siapa. Jadi perlu sekali ada mengenai siapa decision maker yang harusnya kita dapat. Karena kan memang kalau bekerja kan berstrukturan sendiri di manajemennya. Kalau di manajemen mungkin beliau itu adalah bisa dibilang CEO atau direktur utama atau direktur apa. Tapi di dalam struktural project beliau ini tidak ada di struktural. Itu yang biasanya saya ketahui, saya rasakan. Ya alhamdulillah kalau mungkin karena perjalanan udah ada umurnya, mereka berkarya udah kenal duluan. Kasian sama yang belum dikenal sebagai Itu. kasian, ya kasian gitu. Kalau saya alhamdulillah bisa datang, oh iya karena diundang gitu. Mas kita mau ini misalnya kalau Mas Anes, Lek bisa ini nggak? Ya ayo. Mau itu jadi bisnis nggak bisnis ya saya cerita aja. Karena siapapun tuh berhak menerima. Jadi mau itu kecontek itu mau kambil karena ide fresh itu pasti influence. Pasti. Cuman yang membedakan itu siapa yang masak itu aja. Tapi mungkin cukup menjawab yang tadi. Yang kedua ini terakhir, saya sering bingung kasihan kadang-kala kalau teman-teman penyelenggara atau bahkan si kliennya, Mas budgetnya kreatif director tuh masuknya di mana ya? Karena kreatif director itu nggak ada tuh di list budget yang saya tahu tuh nggak pernah ada. Jadi udah pasti keskip. Mas masuk di mana ya Mas? Saya bilang saya masuk di mana-mana. Pokoknya saya bagi aja yang saya bisa karena mereka bingung juga apakah memang dibutuhkankah secara penggarapan di mata si penyelenggara itu seorang creative director? Apakah dibutuhkan? Tapi kalau selama saya perjalanan, katanya dibutuhkan. Karena dia menyambung dari semua aspek. Kalau kriteria saya gitu yang kemarin saya berbagi di kopi santai. Mudah-mudahan bisa dipahami, Mas Doni mungkin bisa menerjemahkan dengan lebih baik, lebih singkat. Tapi sukses. Terima kasih banyak, Mas Anes. Kapan kita foto bareng lagi sama Pak Andre? Suhu panas dingin. Makasih semuanya. Iya, terima kasih. Sang legenda. Oke, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Mas Anes atau? Mas Anes dulu, monggo. Oh, Mas Anes, ya. Apa ya, kalau aku kenal si Olek ini udah lama. Beliau yang selalu bikin film-film ataupun konten-konten yang sangat keren sekali. Sayangnya dulu nggak tahu YouTube sih. Si Olek itu nggak tahu YouTube. Coba kalau dulu tahu YouTube, dia mungkin udah yang subscribernya udah banyak banget. Aku yakin seperti itu. Sampai gudang pun disulap menjadi studio. Itu idenya gila, itu orang itu paling gila itu sebenarnya. Tapi paling egonya paling tinggi. Egonya paling tinggi. Habis itu kemarin ketemu sama aku, kita konser di Singapura ya, Lek ya? Iya, Mas. Di Esplanade ya. Itu beliau yang ngajarin aku juga banyak hal dengan itu. Nah, intinya pertanyaan yang pertama Om Olek, ya aku jawabnya piye yo. Agak-agak susah gampang sih seperti itu. Intinya nggak semua orang atau semua perusahaan pengen ngasih tahu semuanya sih Om Olek. Jadi itu haknya PSC ataupun kreatornya ataupun penanggung jawab event. Kalau di BSD Entertainment biasanya mungkin di dalam sini ada teman-teman BSD, intinya kita
biasanya nggak ngasih tahu siapa yang penentunya, atau orang Indonesia ini agak sedikit ngehek, aku mau bilang. Iya kan? Oh, kalau misalkan yang ini yang dideketin ini, yang ini yang deketin ini. Oh, Buat gue nggak ngaruh, men. Buat gue nggak ngaruh. Jadi hati-hati IO gitu loh. Hidup ini cuma sekali, rezeki itu pasti kita bisa cari yang lain. Ya kan? Oke. Nah, secara kreatif, jujur aja seperti itu Mas Olek. Mungkin Mas Olek udah tahu gue lah. Dari tahun 2003, saya kerja sama beliau. Di mana dia juga punya Planet Design. Terus kita nggarap konser berapa event itu sama Merah Putih waktu itu, sama Inet, terus sama J Subiakto, kita berantem sama J Subiakto. Kemarin. Oh, hari bukan itu. Beda itu. Iya, kita ngomongin berantem dalam hal konsep gitu kan. Nah, itu beda banget. Oh, terus yang kedua nih, jawaban yang pertama emang itu hak setiap orang ya, Mas. Jadi kita nggak bisa ngomong yang nentuin ini, ketuanya ini siapa, kita nggak bisa. Terus yang kedua adalah tadi mengenai budget kreatif. Itu penting sih menurut gue. Harus dimasukkan berarti? Seharus pinter-pinter IO. Harus dimasukkan ke dalam satu item sendiri atau diselipin ke item yang lain? Itu seharusnya ada ya. Orang namanya kreatif itu penting. Iya. Karena kreatif itu yang jagai suatu konsep itu sesuai dengan realnya. Nah, itu. Kalau misalkan nanti ada itu nggak dijagain, ego orang tertentu, itu mungkin brand manager, atau mungkin itu PSI event atau apa, itu akan mencuat, akhirnya tidak sesuai dengan konsep awal yang ditawarkan oleh IO. Dan tidak sesuai dengan melebar kemana-mana. Iya, melebar kemana-mana. Seharusnya pakai LED 15, akhirnya cuma pakai 3. Yang seharusnya pengennya pakai full frame atau kameranya 17, akhirnya kameranya cuma 4. Itu beda Mas hasilnya pastinya. Jadi saya setuju itu, kalau menurut aku ke depannya mungkin harus dimasukin. Kalau di tempat saya dimasukkan. Wes. Dalam arti di BSD Entertainment loh ya, di BSD Entertainment. Seperti itu. Itu penting sih. Saya mungkin teman-teman, mohon maaf teman-teman IO yang ada di sini semuanya, bukan saya mengguruin mohon maaf sebelumnya, tapi emang ini real yang harus kita sama-sama belajar. Makanya dari tadi saya selalu bilang kita belajar bersama sih sebenarnya. Tidak ada yang pinter, tidak ada yang bodoh. Kita sama-sama belajar. Tapi kalau misalkan ada yang kurang itu mohon diarahkan saya untuk yang ke jalan yang benar. Gitu. Ini kalau dapat klien kayak Mas Anes tuh enak banget ya berarti ya. Budget kreatif bisa dimasukkan ke situ. Itu sebenarnya pelajaran juga buat yang lainnya, buat brand-brand yang lain, bahwa sebenarnya itu harus masuk. Ini masuk ya, Pak D. Wah, mantap. Iya. Sekarang tunggu jawabannya dari Pak Andre. Monggo Pak Andre. Iya, jadi sebelum saya ini ya jawab pertanyaan Mas Olek, deg-degan juga nih, gitu. Dapat pertanyaan dari Mas Olek nih, siapa yang nggak kenal beliau gitu ya. Nah, tapi tadi dikatakan oleh Mas Anes juga, makanya di awal sekali saya bilang ini sharing. Ya, dan ketika saya ditanya juga saya bilang ini adalah pendapat, ini masukan, bisa jadi benar, bisa jadi salah, gitu ya, bisa jadi tepat, bisa jadi nggak tepat. Jadi kembali lagi ke teman-teman. Nah, tadi Mas Olek menanyakan tentang pitching gitu, tentang struktural. Ya, siapa yang bisa approve, bisa menyetujui konsep ini, siapa pengambil kebijakan atau pengambil keputusan terhadap sebuah pekerjaan ini, diberikan kepada siapa, konsep apa yang akan dipakai dan sebagainya. Nah, ada kalanya ketika brief itu disampaikan, tetapi banyaknya sih tidak disampaikan. Nah, menurut saya sih, nah betul ya Mas Olek ya, menurut saya sih nggak salah kalau bertanya, tanya aja gitu. Setelah ini stage-nya apa, setelah ini tahapannya siapa, ketemu siapa, apakah ada presentasi lanjutan dan sebagainya. Boleh kok. Saya ingin katakan, meskipun saya ada di client side, tapi saya tidak pernah tempatkan posisi saya lebih tinggi daripada vendor, partner, production house atau apapun itu. Ya, mereka adalah mitra kerja saya, kita equal. Jadi kesuksesan kerja saya juga terkandung pada mitra saya, jadi ya saya treat sebagai
layaknya partner aja gitu. Nah, jadi tanya aja nggak apa-apa. Nah, yang ingin saya kasih masukan adalah untuk big company, ya, untuk perusahaan-perusahaan besar. Kebetulan saya lama kerja di telco nih 20 tahun. Ada 3 perusahaan telco yang saya pernah kerja. Kebetulan di telco yang sekarang ini saya malah nggak ngerjain event sama sekali gitu ya. Tapi di telco terdahulu itu sama. Perusahaan-perusahaan besar itu pasti punya sistem kerja. Pasti punya sistem kerja. Ya, dalam hal apapun, termasuk dalam hal pengelolaan kegiatan, ya, event ini juga. Nah, mereka punya sistem kerja yang umumnya sih baku gitu. Mereka menentukan skala-skala kegiatan. Kalau skalanya adalah skala kecil, misalkan, mungkin manager level sudah bisa ambil decision, gitu ya. Kalau pekerjaan yang sedang, mungkin GM-nya atau VP-nya ikut berperan. Tapi kalau pekerjaan yang betul-betul besar, nah itu decision maker-nya biasanya orang paling tinggi, apakah di direktorat tersebut, artinya director, atau bahkan dalam pengalaman saya sampai pada deputy CEO. Nah, jadi dan kalau pekerjaan dengan skala besar itu biasanya tidak cukup satu putaran, biasanya ada second round lah. Kita pilih 5, kita undang 5, dari 5 kita pilih 2 terbaik, 3 terbaik. Nah, di round terakhir biasanya decision maker-nya ikutan gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih nggak ada salahnya untuk bertanya. Yang kedua, show director itu masuk di mana sih dalam komponen budget? Nah, itu pengalaman saya juga dari sisi klien itu macam-macam. Ada perusahaan yang bisa menerima ketika dalam quotation yang dikirimkan IO, di situ ada komponen show management, ada dalam atau komponen kru. Di situ lengkap, ada show director, ada kreatif, dan sebagainya gitu ya. Ada juga yang tipikal perusahaan yang intinya saya nggak mau tahu deh. Pokoknya itu masuk dalam manajemen fee Anda. Iya, betul. Nah, gitu kan? Saya nggak mau pusing dengan Anda breakdown, ada show director, ada stage manager, ada kru, ada runner, ada whatever gitu kan, ada semua. Director, Pak. Nah, debt collector juga ada mungkin ya sampai di situ ya. Iya, ada juga yang saya nggak mau peduli deh, yang penting Anda kasih saya berapa persen manajemen fee, itu yang kita mainin. Nah, tapi kalau dari kliennya sendiri nggak clear, menurut saran saya sih masukin aja, nggak ada salahnya nggak mencoba gitu kan. Paling jelek apa? Paling jelek ditawar sama procurement, gitu kan. Paling jeleknya lagi, udah deh masukin manajemen fee, ya nggak apa-apa. Gitu. Paling nggak dari awal para pekerja seni ini, pekerja kreatif ini ya memang harus dihargain sih, gitu ya. Harus bukan dihargain duit, bukan, tapi dihormatin lah, gitu ya. Sebagai profesinya itu ya harus dihormati sama kita. Lebih dinilai pekerjaannya, begitu ya Pak Andre? Bahasamu lebih bagus Mas Don dari saya, Mas Don. Nganggur jadi pinter bahasanya Pak. Waduh, bahasamu lebih bagus dari saya. Begitu Mas Olek yang bisa saya kasih sekedar masukan dari saya nih. Terima kasih Mas Olek pertanyaannya. Wah, seneng banget nih kalau ketemu dua model klien seperti Pak Andre sama Mas Anes ini enak banget. Makanya jadi klien masih itu banyak sebenarnya yang lain yang di luaran sana yang kreatif director, show management itu nggak ada itu. Gimana Pak Andre? Kelihatannya aja enak banget. Yang nyebelin-nyebelinnya kan belum ditanyain gitu kan. Iya Pak, lah gitu. Anda nanti akan ngomong, mau nanya gimana gimana? punya klien kayak begini gitu. Pak Agus nanyanya seharusnya ke IO, Pak. Oh iya. Nah, iya makanya. Ini IO tuh tadi tuh ada yang nanya antara takut tampil apa takut nggak dikasih kerjaan lagi dari Mas Anes sama Pak Andre. Gitu doang sebenarnya ceritanya. Ya, tapi kebetulan saya udah Don, karena aku tergantung kamu ya, Don. Kalau aku kan sudah kebetulan nggak di bidang ini lagi kebetulan sih, Mas Don. Iya, benar-benar Pak Andre. Itu kalau yang tadi Pak Andre, klien yang IO yang nyebelin itu gimana Pak Andre? IO yang nyebelin. Waduh, IO yang nyebelin. IO yang nyebelin yang pertama adalah gini. Tadi Mas Doni membuka acara ini pakai gimmick nih ya. Jadi yang, udah mulai tuh acaranya. Aku lagi terima brief. Itu gimmick tuh. Jadi buat teman-teman yang ada di sini bukan beneran. Saya bocorin di Mas Don ya, gitu ya. Nah, jadi poinnya bukan itu. Poinnya adalah Mas Doni tadi bilang ini aku lagi ngerjain brief dari klien. Aku lagi ngerjain brief dari klien. Briefnya hari ini, eventnya kemarin. Gitu. Nah, namanya klien di mana-mana ya seperti itu.
gitu ya. Kami ini gitu ya, orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan ini dituntut ketepatan dan kecepatan bekerja gitu. Jadi kita benar-benar cari partner yang bisa lari bareng kita. Nah, yang nyebelin tuh apa? Yang nyebelin itu adalah yang nggak walk the talk, yang janji-janji doang. Jadi saran saya gitu ya, jangan pernah menyatakan sanggup untuk sesuatu yang Anda tidak yakin. Iya. Ya. Pepatah waktu kita SD bilang, waktu kita SD kan diajarin guru kita, sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak akan percaya. Apa yang diajarin guru SD kita tuh benar gitu. Sekali Anda mencederai janji Anda gitu, bisa Pak, siap Pak, oke bos. Biasanya kan kita begitu gitu ya. Laksanakan, 8-6, segala macam istilah keluar. Nah tapi delivery-nya nggak sesuai dengan janji yang kita berikan, nah itu nyebelin banget sih. Karena apa? Untuk Anda hanya sekedar nggak memenuhi janji Anda. Tapi untuk mitra Anda, untuk klien Anda, itu adalah terkait dengan pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka, karir dan pekerjaan mereka, gitu kan. Itu panjang gitu. Jadi itulah kenapa saya bilang di awal tadi, saya selalu membangun hubungan kemitraan dengan partner, dengan vendor, dengan siapapun juga yang bekerja dengan saya. Ya. Kesuksesan saya bekerja juga tergantung pada seberapa baik mereka bekerja, gitu. Nggak bisa dipungkirin. Nah, cuman tadi ya, tapi nggak berarti juga saya menyerahkan sepenuhnya aja pada vendor gitu ya. Jadi saya bisa bilang begini, waktu zaman saya mengelola event seperti ini, itu IO yang pernah kerja saya selalu bilang begini, kalau gue balik brief dari si Pak Andre, gitu ya, itu gue bingung gitu. Kenapa bingung? Gue nggak tahu mesti ngapain lagi, karena brief dari dia itu udah sangat detail, gitu ya. Brief dari dia itu sangat detail. Jadi maksudnya saya nggak pernah mau kasih cek kosong. Saya nggak cuma sekedar brief dengan bilang, oke, saya pengen bikin kegiatan ini, objektifnya ini, yang ingin saya capai adalah ini, silakan pulang, kasih saya konsep. Saya nggak pernah begitu. Ya, saya dan tim ya, dan teman-teman. Jadi kita selalu selengkap mungkin brief yang kita berikan pada event supaya apa? Pada IO, supaya IO itu kembali ke kita, nggak kemana-mana gitu, sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi selalu saya bilang, selalu tersedia room for creativity untuk Anda gitu. Gitu sih, Don. Oke. Teman-teman, saya juga dulu kebetulan saya sama Pak Andre pernah satu kantor. Beliau mentor saya. Saya masih ingat waktu itu. Bisa aja. Oh iya, walaupun kita beda divisi, tapi beberapa kali kita ketemu di satu project gitu. Pernah waktu itu sudah selesai meeting, tiba-tiba waktu itu presentasi saya jelek. Habis itu begitu dia lihat gitu langsung, oh yaudah meetingnya di cancel aja, ditunda yang lain. Jadi memang pada saat itu saya belum siap, Pak Andre melihat saya belum siap gitu, ya sudah di cancel aja, karena Pak Andre tidak mau saya mempresentasikan itu, membuang waktunya dia itu presentasi yang nggak ada artinya. Gitu. Jadi memang harus maksimal semuanya. Gitu. Ya Pak Andre itu. Mohon maaf Mas Don. Oh nggak apa-apa itu. Justru itu yang membuat saya jadi seperti ini sekarang ini. Jadi host gini. Oke. Mau apa mau ya? Ke Mas ini ya? Ada pertanyaan-pertanyaan di chat juga nih Mas Don nih. Oh iya, ini di chat ini soalnya ada grup online HT soalnya. Oh iya. Oke. Yang nyebelin dari IO. Tadi kan Pak Andre sudah. Nah, sekarang giliran Mas Anes. Habis ini kita kembali nanti ke pertanyaan itu. Wih, itu dari Surabaya ada yang mau nanya, tapi habis ini. Yang nyebelin ya? Jangan saya Mas ya. Kayak Oleg. Enggak sih, sebenarnya yang nyebelin adalah sebenarnya orang kreatif itu, orang IO itu sebenarnya semuanya nyebelin. Gitu. Karena dia punya ego yang kuat, tapi punya prinsip yang kuat juga. Maksudnya gini, orang IO pasti punya konten atau pemikiran kreatif gimana caranya klien itu bisa happy dan memakai konsep yang gue punya. Itu yang punya egonya. Itu kadang-kadang nyebelin seperti itu. Padahal kita sudah punya brief yang sedetail-detail seperti Pak Andre tadi. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah susah dihubungin. IO yang susah banget dihubungin, ya kan? Terus IO yang sok cari muka semuanya, Oh, menjilat. itu nggak fair kayak gitu. Saya pernah Ya tuh kan? Mas Anes. Saya pernah Jilatin waktu apa? itu Jilatin pernah apa? di salah satu, saya pernah waktu itu di client side juga, ada IO yang Sabtu Minggu tidak bales, waktu dulu zaman BBM. BBM nggak bales, telepon nggak diangkat, SMS nggak. Itu pernah. IO yang nyebelin adalah IO yang baperan. Nyebelin kayak gitu. Oh, baperan. Oh, Wih, iya, apa mana ya? IO yang nyebelin itu adalah IO yang intinya adalah nggak konsekuen dengan janji-janji tadi, kata Pak Andre benar. tukang Karena ngeles. tukang ngeles. Maksudnya gini loh, teman-teman IO, bukannya saya secara pribadi saya dari 2003 2000 berapa ya? 2000 lah, 2000 pertama kali aku jadi IO itu di Istakalisa Yogyakarta. Saya kerjasama dengan Grand Inspiration. Sekarang udah IO-nya namanya KSP Production. Habis itu saya masuk ke Klasmel 2003, terus bantuin SCTV, bantuin Antv, segala macem. Nah, di situ apa ya? Banyak kerjaan-kerjaan itu intinya trust. Ayo kita benar-benar sama saling trust, memberikan suatu kemampuan yang lebih di IO masing-masing. Maksudnya gini, ya kamu bikin IO kamu itu bikin yang nyaman, orang nyaman, orang suka, orang juga happy sama kamu, terus konsepnya juga keren, SDM-nya juga bagus, namanya IO-nya bagus, kantornya bagus, SDM-nya jelek. Itu nol besar menurut gua. Oh. Menurut gua mendingan nggak punya kantor tapi SDM-nya bagus. Itu aku yang juara. Mohon maaf, ini secara pribadi kata Pak Agus tadi, pribadi saya. Bisa benar, bisa enggak. Tapi mendingan perusahaan ataupun nggak punya kantor tapi punya SDM, punya tatanan, punya kualitas, dan pernah punya experience yang bagus. Kenapa experience yang bagus? Karena pada saat nanti kena masalah, akan bisa diselesaikan. Karena apa? Udah pernah menjalankan masalah itu. Udah mengalami hal itu. Contohnya, waktu itu Mas Olek, kita konser 3 Diva, ya kan? Inetnya marah, ya kan? Bajunya belum datang, ya kan? Habis itu si Krisdayanti belum datang, asistennya Agnes Monica. Intinya adalah kita bikin sesuatu yang benar-benar nyaman. Itu yang penting sih, Mas. Nyaman. Di FOH nyaman, banyak makanan, minuman. Iya kan? Iya toh? Iya, makanya. Waduh aku toh. Don, aku masuk. Don, gimana Don? Wah, waktu nanti yang coba dikondisikan yang enak, yang nyaman. Ya, ingat ya. Pas tak tinggal toh? Iya, benar. Intinya itu. Karena apa? Orang kreatif itu jangan diburu-buru juga. Kita percaya sama mereka. Pada dengerin, woi. Orang kreatif itu pasti akan menampilkan yang paling baik buat klien. Karena apa? Mereka juga pengen makan. Nah, itu dia itu. Aduh, ya. Itu. tapi gini Don, ya Mas Doni ya, saya sudah cerita, saya pernah di sisi sebagai vendor juga, client side juga. Ada orang yang bukan ada pomeo lah mengatakan gimana pun juga client is a king gitu ya, client is a king. Jadi ya menurut saya sih ya mau nggak mau gitu ya, coba kita tahan dulu emosinya kita, egonya kita ya. Nah, at the end of the day, client is the king, man. Gitu ya. At the end of the day, client is the king. Tapi ya beruntung aja gitu kalau ada klien ketemu, kalau ada IO ketemu klien kayak Mas Anes, itu beruntung. Tapi nggak semua seperti beliau kan gitu. Tapi banyak yang nggak senang juga, Pak. Nah, ya. Saya orangnya cerewet. Oh ya mesti, mana ada nggak cerewet gitu kan, ngurusin event. Cerewet, detail itu udah pasti gitu. Justru malah yang saya senang itu klien yang dia cerewet nggak apa-apa, asal tahu teknis. Yes. Nah kan,
Udah cerewet, nggak tahu teknis, repot. Lagi addressing, Mas, berapa menit lagi, Mas? Ini. Mbaknya aja kesini gimana? Saya tak pulang. Gitu aja tuh. Lagi masukin materi satu-satu lah kayak gitu. Iya. Bener Nanti kata pakai arena 5 ya, Don? 7 no sekarang no. 7 ya sekarang ya. Iya. Mas Don, sorry Mas Don. Ya. Aku kebetulan lagi buka chat room nih ya. Ya. Saya lagi buka chat room, saya lihat beberapa pertanyaan. Ada satu yang tanya, dan kayaknya relevan dengan topik kita sebelum ini. Topik kita sebelum ini adalah, kita lagi ngomongin gimana sih kalau, gini, kita sebagai IO, udah kasih konsep-konsep yang bagus-bagus, takutnya konsep itu diambil. Ya, diambil dipakai, kita nggak dipakai. Nah, tadi Mas Anes sudah kasih masukan, saya juga kasih masukan. Nah, ini ada pertanyaan yang nyambung saya lihat dari Mutiara gitu ya. Kurang lebih Bapak-bapak gimana kalau apakah memungkinkan untuk tanda tangan NDA terlebih dahulu sebelum lanjut ke pitching ideas gitu ya. Nah, NDA ya, non-disclosure agreement. Menurut saya itu bisa jadi salah satu cara untuk melindungi ide dan gagasan kita. Bisa jadi salah satu cara. Ini hal yang baik. Nah, tapi balik lagi kita sebaiknya lihat-lihat juga nih tipikal kliennya. Karena apa? Karena umumnya NDA itu diajukan dari sisi klien, dari client side. Gitu ya. Umumnya NDA itu dari client side. Vendor dipanggil, partner dipanggil. Dan diberikan brief untuk sebuah produk baru yang akan di-launch, untuk brand baru yang akan diluncurkan, atau hal-hal yang betul-betul baru yang akan dilempar ke market, biasanya dari sisi kliennya yang meminta para peserta pitching untuk tanda tangan NDA, non-disclosure agreement. Ya, kesepakatan untuk tidak membocorkan rahasia-rahasia atau apapun juga informasi yang diberikan. Kurang lebih begitu. Nah, sayangnya kalau di sini, saya nggak tahu di tempat di luar negeri ya, kalau di sini agak risih ya, dari sisi klien agak risih kalau ada IO yang datang nawarin konsep dan bilang sama kliennya, Pak, kita tanda tangan NDA ya gitu. Nah, umumnya karakter orang kita nih, gitu ya. Betul ya Mas Anes? Benar. Yang ada jadi bete. Udah tak suruh pulang, Pak, kalau kayak gitu. Nah, begitu, kurang lebih begitu. Jadi kalau sudah kayak gitu tak suruh pulang, Pak, pulang aja sana, Dek. gitu. Nah, berarti kamu nggak trust sama gua gitu. Nah, kurang lebih begitu. Padahal sebetulnya di sisi lain juga, ya, karena mungkin ada pengalaman yang nggak baik gitu kan, pengalaman ini dicolong, ya jadi muncul gagasan itu gitu ya. Makanya kayak tadi Pak Agus perlu trust tadi, Pak. Trust antara kita dengan mereka itu perlu itu. Jadi kalau udah trust nggak perlu ada MOU tadi sih sebenarnya. Ya. Betul. Nah, jadi balik lagi, NDA adalah ide yang bagus. Pada umumnya pada best practice-nya lebih banyak dikeluarkan duluan dari sisi client side. Tetapi kalaupun kita sampai pada titik untuk boleh dong pakai NDA gitu, kita harus benar-benar yakin, benar-benar paham karakter dari calon klien kita tersebut gitu. Iya, kalau calon kliennya cukup asik, cukup santai, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi pastikan bahwa jangan sampai itu jadi backfire, jadi bumerang buat kita. Ya, kemarin juga di pembahasan ngopi santai yang kemarin juga ada juga yang bilang bahwa jika kita ingin pitching atau ingin apa, kita harus mempelajari dulu nih kliennya kita apa, gimana. Ya seperti itu, kita terus melihat nanti di sana PIC-nya adalah ini orangnya seperti ini. Ya, balik lagi. Networking yang banyak berarti itu, yang harus luas kan, seperti itu. Oke, kita buka pertanyaan. Kayaknya dari Surabaya itu udah nggak sabar itu. Malam Mas Boy. Masker tuh di Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, si Boy itu. Ya. Mas Anes, apa kabar? Baik. Pak Agus. Oh, Pak Andre ya? Si Agus Andre. Ya. Halo, saya Boy dari 86 Production Surabaya. Saya mau tanya, Mas Anes gak kangen nge-brief aku sama Mas Anes? Wes. Nggak, kalau aku kan udah nggak pegang brand lagi. Intinya kan. Ya kan dimanapun berada kan bisa lah. Ya. Oke, ada yang ingin saya tanyakan sama teman-teman yang dari client side. Yang pertama mungkin agak sedikit curhat.
Jadi gini Mas, sebenarnya kita itu Kurang keras boy. Dideketin lagi. dekat. Nah, itu. Kalau sama klien itu kadang-kadang kita itu suka berusaha menyatukan dua badan atau dua institusi lah gitu ya bilangnya ya. Yang satu adalah user, yang satu adalah procurement Mas. Biasanya dari user dan dari procurement ini nggak nyambung. User pengennya kayak gini, konsepnya gini, tapi dari procurement budgetnya ditekan sekian. Nah itu kiat-kiatnya kira-kira kalau dari klien tuh sebaiknya gimana ya supaya kita itu tetap bisa memberikan sesuai yang diinginkan sama user, tapi budgetnya bisa ikut ke procurement, tengah-tengahnya di mana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita sama-sama tahu sekarang industri event, terutama yang on-ground activity, itu yang paling terpukul lah dalam kondisi COVID-19 kali ini. Kira-kira ada kiat-kiat ya nih dari teman-teman client side, kira-kira apa sih yang harus dilakukan sama itu? Ide-ide kreatif apa yang bisa dilakukan sama teman-teman event organizer untuk menciptakan satu market baru lah dari dunia event ini, di mana sekarang dunia event ini dengan tidak bolehnya ada kumpul dan lain sebagainya, kita nggak bisa bikin event on ground. Nah, mungkin ada kiat-kiatnya apa nih, kita harus bikin apa, nah ini mungkin bisa di-sharing. Oke, terima kasih Mas Andre dan Mas Anes. Sekali lagi, saya kangen di brief Mas. Yo. Terima Ini kasih. Mas kayak jarang ngirimi. Ya opo rek. Oke, monggo dijawab dulu. Mas Anes atau Pak Andre dulu nih? Mas Anes dulu. Mas Anes dulu lah. Silakan. Pak, kita sultan Pak kita. Satu. Oh, udah saya kalah. Oke, kalau aku sih emang di suatu perusahaan pasti ada 2, bahkan 3, bahkan 4. Yang pertama adalah brand, yang kedua adalah tim event, yang ketiga adalah recruitment tadi, yang tukang nawar-nawar, yang 4 adalah BOD. Ya, ada 4 sebenarnya. Kembali lagi yang menentukan siapa sih sebenarnya? Kalau menurut aku ya user yang punya kerjaan sih. Intinya itu. Kalau misalkan orang menawar, kalau emang nggak sesuai, kalau proyek nggak jalan, siapa sih tanggung jawab? Dan kan gitu. Ya pinter-pinternya kita aja, dalam arti pinter-pinternya orang yang memimpin suatu proyek, memimpin suatu konsep, memimpin suatu event yang akan berjalan itu, ya dia bertanggung jawab. Seperti kata Pak Agus, kayak Pak Agus tadi berapa miliar gitu kan. Loh, saya tanggung jawab duitku yuk. Mau tak belanja kayak seperti apa. Tapi Pak Agus emang nggak bawa duit. Yang bawa duit adalah recruitment tadi. Procurement. Iya kan? Ya, Pak, pasti dia akan telepon Pak Agus. Pak Agus, nggak mau turun. Loh ya, piye toh pokoknya aku mau barangnya ngono. Barangnya itu. Kan gitu kan? Iya. Oh, kok yang ngono kok iku. Ya ini kembali lagi masing-masing perusahaan beda-beda. Kalau di suatu perusahaan, mungkin Mas Patrick, ini ada BSD Entertainment, Mas Patrick, Mas Fajar, terus dari apa nih? Selamat ini bisa malam. membantu saya untuk menjawab Mas Boy, kayak pertanyaannya ganas sekali. Ini seperti itu. Itu ya Boy, yang mungkin bisa jawab bahwa yang bisa menjalankan, menentukan itu yang punya konsep, yang punya ide. Brand pun itu juga akan ikut andil. Kalau ternyata itu sesuai dengan brand dan itu harus jalan, ya pasti do manut, rek. Seperti itu. Siap. Terus, gitu. Oke. Apa tadi yang kedua? Yang kedua itu ya di suasana COVID ini, pengen sharing-sharing ide lah Mas, lebih sharing-sharing ide dari klien side. Kan dari IO juga udah melakukan beberapa aktivitas lah kreatif. Nah ini sharing-sharing ide dari teman-teman klien itu mungkin kebutuhannya untuk menghadapi COVID-19 ini, di mana sekarang event on ground ini sudah tidak bisa dilaksanakan. Oke. Nah itu apa Mas? Monggo Mas. Yang akan jawab adalah Mas Patrick. Bisa dibuka Om, Mas Patrick. Wih. Patrick dari BSD Entertainment. Hostnya mana ini, Mas Host? Mas Host. Om Patrick. Ayo, ya. Om, jawab Om. Ya, halo Patrick. Halo semuanya. Ya, halo. Dulu dari perusahaan apa dan
sama saya tetanggaan atau enggak gitu kan. Ya seneng banget diundang ke ke Zoom ini. Saya kalau sekarang saya baru pindah, tapi sebelumnya saya kalau di BSD saya ada PH Animation Studio sama perusahaan VR AR dan juga ada Creative Training Center di The Breeze BSD. Kita geng BSD pokoknya. Iya, anakku Namanya masuk Creativeness. Iya. Anakku Pokoknya belajar sama Om Patrick anakku. enggak dong, sama timku doang. Oh, iya. Oke Om, mau dijawab Om. Pertanyaannya apa tadi? Ini ya, event ya? Apa sih yang harus kita lakukan untuk next tahap lagi karena dengan adanya COVID ini ada ide-ide seperti apa yang bakal bisa jalan di Om? Ya, aku sekarang aku mulai Januari kemarin aku fokus di Majelis Lucu Indonesia ya. Jadi mereka ini kayak kolektif komedian, bisnis unitnya itu lebih ke konten, talent, sama event. Okay. Makanya pada saat kena COVID ini habis lah kita semua kan. Event di-cancel, event talent juga di-cancel, bahkan sampai syuting pun dibubarkan. Syuting film pun dibubarkan. Cuman karena ada background visual expert itu sebenarnya yang paling menarik adalah kita tuh hampir 1 bulan ini kita research banyak banget tentang teknologi. Jadi sebenarnya teknologi itu banyak banget yang memadai dan kemarin malam kita perdana bikin event Majelis Lucu, hasilnya lumayan memuaskan, kita kerjasama sama Kiostix. Jadi kita saling challenge. Kemarin acara perdana kita bikin live streaming event pertama, tiketnya 50.000 untuk Majelis Lucu Indonesia dan kita pakai live cam system gitu. Live cam-nya itu semuanya dilakukan kemarin tuh syuting cuman berenam, semuanya cuman pakai laptop sama pakai iPhone gitu. Dan sekarang podcast, teman-teman yang podcast juga sekarang udah banyak banget nemu web platform di mana semua bisa produksi podcast dari web base ya. Jadi dari platform itu semuanya rekaman di rumah masing-masing kayak gini, tapi direkam dengan hasil kualitas yang bagus. Jadi sebenarnya yang kita harus kulik itu adalah teknologi, karena sekarang itu teknologi sebenarnya lumayan membantu, lumayan banyak disiapkan dan lumayan murah sebenarnya gitu. Jadi dengan subscription yang monthly kita bisa pakai untuk keperluan kita aja, terus nanti nggak subscribe lagi di bulan depan kan nggak apa-apa gitu kan. Itu sih paling yang bisa aku sharing ya. So far sih untungnya kita lumayan sudah mulai beradaptasi dengan itu gitu. Jadi go digital lah ya Mas Patrick ya. Go digital ya, lah. Ya. Benar. Kita soalnya kalau nggak kayak gini aja sekarang forum kayak gini kita bisa ketemu orang banyak kayak gini, bisa saling sharing, aku bisa belajar banyak juga dari sisi client side. Kapan kita pernah punya waktu kayak gini di hari biasa kan gitu. Iya, betul. Benar. Ketemu klien urusannya kerjaan doang gitu, nggak pernah sharing sedalam ini gitu. Mas Patrick, sorry. Mungkin jadi ke Mas Patrick, nggak apa-apa ya Mas Doni ya? Boleh ya? Nggak apa-apa. Ya. Jadi Mas Patrick, ini kebetulan kan ekspertisnya udah jalan, udah sukses. Kemarin bikin Majelis Lucu Indonesia, itu keren banget sih menurut gua. Amin, Mas. Boleh tanya nggak Mas, nih kiat-kiatnya kita yang mau jadi followernya Mas Patrick nih untuk bikin satu event digital yang bisa dijual gitu ya. Kiat-kiat marketingnya untuk menjual itu apa Mas? Mungkin ada satu tips-tips buat kita kalau kita mau bikin satu event digital yang bisa dijual gitu ya. Itu kiat-kiatnya apa? Berangkatnya dari mana Mas? Berangkatnya satu dari kontennya dulu Mas. Kontennya itu marketnya tuh di mana? Kalau Majelis Lucu Indonesia kan lumayan karena selama 2 tahun ini database-nya udah tinggi gitu. Cuman kemarin terus terang waktu kita kena pandemi ini kita langsung kontak semua teman-teman. Pertama itu ada di tools software apa yang kita mau pakai, kita bisa bikin apa, itu challenge-nya seperti apa, itu kita kulik dulu. Lalu ada juga teman-teman dari marketing email marketing. Kita kerjasamanya kan kebetulan sama M-Target gitu. Kemarin sama Loket kita juga kerjasama, kita tanya juga ngobrol mereka strateginya apa, sama Kiostix juga strateginya apa. Jadi paling gampang sekarang ya kolaborasi, karena dengan kolaborasi itu, apalagi kalau nggak punya market base ya, nggak punya market yang emang sudah jadi, cuma nggak punya captive market, Suaranya hilang ya? Hilang ya suaranya. Mute suaranya. Mic-nya kecabut mungkin Mas Patrick. Oh iya. Oke. Mic-nya kecabut mungkin Mas Patrick. Pet. Ya. Hilang dia.
Mungkin benar kata Mas Patrick, yaitu yang pertama kali yaitu kita harus mengenali target marketnya dulu. Kalau target marketnya nggak ada, kita mau bikin event kayak gimana juga susah juga ya. 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 Mungkin agak sedikit susah ya sekarang untuk create market baru ya. Berarti tadi kalau kiatnya Mas Patrick boleh saya simpulkan kan cari konten yang sudah ada captive marketnya, itu yang kita kolaborasikan gitu ya Mas Patrick ya mungkin ya. Iya, paling cepat sih seperti itu sih. Ya. Oke. Terima kasih. Oke Mas Patrick, keren banget. Sukses. Thank you semuanya. Thank you. Om Patrick, thank you. Ya intinya tadi Patrick kenapa ada di sini karena emang Patrick adalah bagian keluarga dari BSD Entertainment, orang keren di BSD dengan konsep-konsepnya. Dari sisi Patrick emang good banget, tapi saya menambahkan buat teman-teman semuanya, jadi ada yang harus kita perhatikan bahwa kita nggak tahu nih corona sampai kapan. Tapi yang harus saya menulis di sini adalah kita harus punya namanya social movement dan empati. Jadi konsep-konsep seperti itu harus dibangun. Jadi buat IO mungkin bisa aja ke tempat yang lain dengan menawarkan seperti itu. Yang kedua adalah stay home lifestyle. Jadi stay home lifestyle. Lifestyle-nya stay home ini kayak apa tau saja nih gini? Tadi lemu kita. Nah, mungkin itu dikembangkan. Terus mungkin pastinya kita juga menyasar ke makanan dan produk herbal kan, seperti itu kan. Pastinya itu. Dan yang terakhir adalah empathic sociality sih seperti. Oh, oke. Itu. Dan yang terakhir kata si Oleg, kolaborasi atau mati. Wes. Kolaborasi atau mati itu kunci banget. Oleg itu kalau senyum-senyum tuh menyenangkan hatinya itu. Kolaborasi atau mati lo bro, gitu. Karena itu pernah kita juga waktu itu aku sama Oleg udah tahu tuh waktu sama Yoris Sebastian, dia GM-nya Hard Rock ya Oleg ya, Hard Rock Cafe ya. Itu orang gokil juga. Setelah aku bikin konsep musik sama si Oleg, akhirnya gue kolaborasi sama Hard Rock. Karena apa? Brand kita nggak kelihatan. Dari dulu itu sebenarnya kolaborasi udah dijalankan. Cuma lagi happening sekarang. Dulu kenapa berkolaborasi dengan Hard Rock Cafe? Karena emang brand kita dulu bukan apa-apa. Dengan cara berkolaborasi, image produk pasti akan meningkat. Kata Oleg kayak gitu ya, Lek. Oke. Aku belajar sama dia sih, Don. Oke, siap Mas Anes. Terima kasih sekali masukannya. Ya, tadi untuk menjawab tadi Mas Anes sudah menjawab, monggo. Sekarang giliran Pak Andre untuk menjawab pertanyaan dari Mas Boy tadi. Yang apa tadi pertanyaannya? Oh, tentang yang ini ya, tentang yang ya, betul itu. Monggo Pak Andre. Ya, kalau yang pertanyaan kedua, saya pikir udah bagus sekali ya ide-ide dari Mas Anes, Mas Patrick. Yang pertama juga sama sih, udah dijabarkan sama Mas Anes. Cuman mungkin dari sisi klien saya akan kasih masukan bahwa perusahaan itu ada dua tipe pada umumnya ya, yang terkait dengan hal ini. Ada yang financial driven company, ya, ada yang financial driven company, ada juga yang memang marketing driven. Nah, kalau yang financial driven itu biasanya ya hitung-hitungan duitnya ya pasti kuat gitu. Dan di sini procurement yang tadi dibilang Mas Anes, procurement akan luar biasa berperan gitu. Ya, luar biasa berperan. Kami ini misalkan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan gitu ya, yang pengen bikin sesuatu yang bagus supaya objektifnya tersampaikan, kadang-kadang terpinggirkan karena alasan budget. Yeah. Nah, itu kalau perusahaannya financial driven, jadi procurement akan sangat kuat. Nah, tapi saya juga beruntung selama saya bekerja, saya selalu ada dalam posisi di marketing driven. Jadi teman-teman saya di bagian procurement itu adalah untuk membantu fungsi saya, membantu pekerjaan saya untuk mendapatkan harga terbaik. Yes. Tidak dalam konteks untuk memutuskan siapa yang akan mengerjakan, konsep mana yang akan digunakan, enggak. Gitu. Karena secara manajemen kita believe bahwa ya kasih ke expertnya deh, kasih sama orang yang ngertinya aja gitu ya.
budget satu hal, uang satu hal, dan disitulah procurement sebagai supporting system. Procurement itu membantu bagaimana supaya ya dapat best price, value for money, objektifnya tercapai. Gitu sih. Tambahan sedikit aja dari saya. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua Pak, yang masalah corona ini gimana? Corona saya pikir tadi udah mirip-mirip ya, dari Mas Patrick udah keren, dari Mas Anies sudah keren. Jadi intinya adalah ya lakukan kegiatan-kegiatan yang berbasis dari rumah gitu. Yes. Semua ide, kreativitas, gagasan apapun juga yang kita manfaatkan konteks tinggal di rumah sekarang ini gitu. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak De. Ya. Ya, terus terang sebenarnya acara ini juga terselenggara karena situasi itu kan? Iya, karena situasi itu. Jadi tiba-tiba aja seperti ini mengalir 1, 2, 3. Sekarang ternyata sudah sampai episode ke-7 ini. Ini episode ke-8 gitu. Yang terus menghadirkan teman-teman dari yang expert, cerita, sharing tentang event, tentang FOH gitu. Kebetulan saya dan teman-teman juga di FOH gitu kan seringnya. Itu yang terjadi gitu. Terus memang benar kata Om Patrick itu bahwa sekarang orang pada ngulik software. Kalau umpamanya nggak punya kejelian tentang itu ya sudahlah. Softwarenya gimana, peralatannya seperti apa, penggabungan dan lain sebagainya gitu. Oke, kita ke pertanyaan. Oh, ada Mas Olek lagi. Kita, Don. Ya, gimana? Buat teman-teman IO, kalau misalkan pakai desain, Jombok yang bayar. Intinya itu. Ini curhat lagi. Iya. Buat teman-teman IO, kalau mau pakai desain yang bayar, jangan yang free. Nah, intinya itu doang. Paling-paling juga $5, $3. Iya sih, benar-benar. Setuju saya. Saya juga menerapkan itu juga gitu. Apapun itu, satu. Karena kenapa? Soalnya ngisi-ngisi Don, IO-nya gede. Bosnya mantep, gawanannya opo. Tapi aduh, free-freean. Ya ampun Tuhan, aku bilang. Ngisi-ngisi. Curhat ini. Curhat seorang brand. Oke. Kayaknya ada yang mau nanya lagi. Oh, Mas Olek mau nanya lagi. Monggo Mas Olek. Ada Olek. Dibuka nih ya. Mati lagi. Buka. Ada Olek. Udah itu. Selamat malam. Malam. Ya. Monggo Pak De. Ya. Enggak. Saya bukan bertanya. Saya sukanya berbagi. Oh, berbagi. Oke. Berbagi ya. Dia tadi menyambung apa yang kita bisa karyakan di kondisi sekarang seperti ini. Itu tepat ada pertanyaan itu tadi ya? Iya. Dari teman kita Mas Boy dari 86. Surabaya. Iya, Surabaya. Sebenarnya kalau mau diperbuat apapun juga bisa terjadi. Karena posisi saya di kreatif director itu banyak orang berpikir itu cuma suatu kreatif teknis di artnya. Sebenarnya di kreatif director itu juga harus berpikir terhadap produk. Makanya kemarin di struktural saya itu kreatif harus ada head-nya, yaitu kreatif director, tapi di kreatif board-nya itu sendiri atau di kreatif board-nya harus dari semua aspek turunan harus masuk di dalam situ. Karena kita berkawan, insya Allah saya di bulan Mei nanti ada 2 program yang berjalan, yang pola pikirnya itu berjalan dengan limited audience. Jadi kan perusahaan sering kan, pasti kalian punya klien-klien yang dimanapun juga semua produk pasti punya gathering terhadap entah di internalnya, entah terhadap nasabahnya. Pemikirannya seperti itu, sederhana lah ini seperti itu. Cuman bedanya yang tadinya kita biasa di satu tempat, di ballroom atau apa, kita pindahkan ini di rumah masing-masing. Terutama kelompok-kelompok yang ekonomi A ya. Itu kita ada produk-produk itu yang bisa direalisasikan. Jadi yang kalau saya sekedar berbagi, karena kita sebagai penyelenggara di sini juga harus berteman tuh dengan seorang teknikal, orang musisi, orang narasi, segala macam digabungkan. Jadi saya membuat suatu kemasan yang barusan juga tadi alhamdulillah di-link-kan untuk di-action-kan. Wih, mantap. Ada nanti pas kita akan kasih tahu kok. Dan itu sebenarnya berbayarnya dari mereka sendiri karena mereka juga perlu harus memaintain internalnya mereka. Karena dalam 1 tahun ini pasti ada yang ulang tahun perusahaan. Oh.
Oh Yang itu harus- benar-benar itu ya. Jadi Ulang kita tahun buat- perusahaan ya. pasti ada ulang tahun itu perusahaan. Iya. Perusahaan itu ada bosnya, pasti ada ulang tahunnya. Aku nggak ulang tahun lagi. Iya, Mas ya. Iya. Kalau saya Mas Olek ulang kapan hari. ulang tahun? Mas Olek kapan ulang tahun? Kita rayain bareng-bareng nanti. Wah, dengan senang hati. Saya bulan Mei, insya Allah. Oh bulan Mei ulang tahunnya. Oh wes. Tanggal 27 saya. Oh 27 Mei. Oh ya itu 27 nanti kita buat nanti. Oke. Jadi dibuat ke arahannya ke sana. Seperti kan pasti Yoyo ada nih buat, bahkan juga buat komunitasnya sendiri. Selain tadi buat internalnya mereka, buat eksternalnya sendiri. Nah itu kan perlu dihibur, perlu dibuat, di-create. Sederhananya buat aja kayak program-program TV yang ada. Kita bikin charity sendiri dengan teman-teman yang ada dari materi yang kita punya rights-nya. Dikemas cukup dengan apa kategori yang bisa selama 15 menit. Tapi program itu yang kita rencanakan dan insya Allah bisa diaplikasikan karena secara teknisnya juga udah dicoba kemarin secara tidak langsung dicoba oleh dari senior kita di musik di Mas Erwin Gutawa Production juga berjalan bisa. Sekarang kita coba membuat dengan satu tempat yang lain untuk diaplikasi secara personal dan planning yang kita buat itu insya Allah sampai September. Wes ini. Jadi entertainment itu kita harus berjalan seminggu itu kita minimal mengejar 1 kali tayang, 1 kali eksklusif di antara linknya mereka sendiri. Dan semuanya dibikin keterkaitan. Kenapa saya bilang klien? Bahwa dengan yang memancarkan kita ajak kerjasama, yang mau menyampaikan juga kerjasama, jadi semuanya ini mendapatkan haknya kembali dengan kondisi ekonomi yang ada. Mungkin itu bisa diterjemahkan. Ya. Siap. Terima kasih masukannya Mas Olek. Ya. Sebisa gitu. Ya. Makasih sekali. Semoga bisa bekerja sama ke depannya sama Mas Olek. Senang hati. Apa aja itu. Oke. Waktu sudah mau habis. Pertanyaan masih banyak. Ada lagi yang mau nanya atau saya mau melanjutkan? Oh, ada lagi yang bertanya ini. Saya angkat dulu ya. Ari Dia Pradana. Ari Dia Pradana, monggo. Siapa itu? Halo, selamat malam semuanya. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, belum bisa live karena kondisinya internet lagi nggak stabil, jadi saya pakai voice aja. Oke, Ya, Mas. apa-apa. Dari mana? Mas Adi? Saya kebetulan dari PT namanya EMA. Ya. EMA itu adalah entitas multi aktivitas. Ya. Mungkin teman-teman pernah dengar dulu kami itu dulu namanya Kilau. Oh, Kilau. Oh, Kilo sama Lasso. Betul sekali. Oke, ya wes. Aku nanya sedikit ke Mas Anes nih. Pertanyaannya sebenarnya ke Nojorono, Mas Anes. Enggak lah, kalau aku enggak mewakili Nojorono ya, aku mewakili. Oh, enggak apa-apa. Aku minta tolong disampaikan aja nanti. Apa. Gini, beberapa waktu yang lalu kita pernah diundang pitching sama Nojorono dan kita diinfo bahwa manajemen fee-nya itu sangat kecil. Nah, saya ingin bertanya dari sisi IO kepada sisi client side itu. Mungkin Mas Anes bisa punya insight kenapa hal ini terjadi. Itu yang pertama ya. Terus kemudian tentunya pasti ada hal-hal lain yang menyertai. Misalnya apakah DP-nya bisa menjadi besar, terus kemudian nanti pelunasannya cepat gitu. Karena beda sekali dengan pada saat di mana saya mengerjakan klien saya. Kebetulan klien kami ke Sampurna ya. Ya. Gitu. Kilau selama ini mengerjakan Sampurna, Marlboro dan and the gang lah. Tahu ya. Nah, pada saat di mana kami kita nggak masalah sama itunya sih, cuman kami kepengennya gini. Penasaran aja sih, pengen tahu itu apa sih yang mendasari timbulnya manajemen fee yang kecil tersebut. Gitu. Apakah memang seperti yang Pak Agus bilang, yaitu Nojorono adalah sebuah perusahaan yang finance driven dan bukan marketing driven. Sedangkan base-nya kan tobacco. Nah, harusnya sih marketing driven ya, gitu harusnya. Tapi ya, monggo mungkin siapa tuh dapat insight dari Mas Anes. Monggo boleh Mas, kalau bisa boleh di ini. Oke, diluruskan dulu pada saat ini mungkin Mas Anes mewakili BSD Entertainment, jadi mungkin beliau nanti akan menjawab secara
bukan secara kulitnya Mas Anes ya? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Intinya benar kata Mas Doni, di sini buat teman-teman semuanya bahwa saya di sini adalah mewakili dari BSD Entertainment. Jadi bukan di perusahaan saya bekerja. Jadi mungkin kita akan japri-japrian saja, ya. Ya. Terus. Oke. Ya, monggo. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi kayaknya ada ya itu yang mau bertanya itu. Karena sebentar lagi ini sudah mau habis, berhubung besok mau sahur. Oh iya, sahur ya, Don, besok ya. Sahur ini, iya nih. Sahur ya. Itu si Masri dibuka itu? Ya itu, iya. Ini thank you buat Bobby R7 Palembang. Wah, banyak ini Don, yang buat teman-teman siapa yang Jogja. Semua ini. Mana ini? Udah dibuka, Om Masri udah dibuka. Oke. Om Masri, monggo Om Masri. Pertanyaan terakhir ini. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih Om Doni. Ya. Halo, kedengaran nggak? Iya, dengar. Oke. Saya anak baru di dunia event. Mungkin ada saya kurang jelas lah dari segi yang soalan pertama saya, seberapa detail waktu pitching, contohnya dari segi lighting design. Waktu pitching kan cukup hanya contohnya kita buat 3D design, dynamic 3D design hanya menggunakan macam Grandma ataupun Realizer software, atau perlu betul-betul detail gimana movement, angle, apa semua pakai lighting designer seperti WYSIWYG atau L-Dive ataupun beberapa tipe lagi. Itu soalan yang pertama untuk klien ya, waktu pitching ke klien. Seberapa detail klien memerlukan presentasinya. Yang kedua, saya kan beberapa I.O. hanya bagi gambaran. Contohnya kirim saya link YouTube. Link YouTube, jadi saya lihat linknya konsepnya Eropa. Tapi dengan konsep yang dia basis beritahu kita itu berbeda dengan konsep yang dari YouTube link yang dikasih ke kita kan. Jadi apabila kita tanya dia sendiri pun nggak bisa menjawab yang mana yang mau diimplementasi. Di sisi klien kan, kalau saya sebagai seorang vendor berpikirannya supaya apa yang kita gambarkan atau desain itu klien yang mau melihatnya gitu. Oke, ya. Oke, jadi ada dua pertanyaan ya, Mas. Ada dua pertanyaan. Oke, ya udah. Pertanyaan pertama, seberapa detail maunya di sisi klien, atau cukup hanya desain 3D view dynamic, ataupun mau terlalu presisi seperti actual, di mana perlu pakai lighting designer seperti WYSIWYG atau L-Dive atau MX dan beberapa tipe lagi gitu. Yang keduanya itu kan desain yang kita buat ini kan perlu presentasi ke klien. Gitu. Oke, terima kasih Om Masri. Silahkan dijawab dulu. Dari mana tuh, John? Kenapa? Dari mana? Masri dari Jakarta. Ya. Mungkin sebelum Mas Andre, Pak Andre sama Mas Anes menjawab, mungkin tadi Om Masri masuknya agak telat ya Mas ya. Jadi tidak mengikuti dari awal. Jadi kalau yang saya tangkap sih, yang pertanyaan pertama itu tergantung dari IO-nya atau tergantung dari vendornya. Mau kasihnya mau seberapa? Mau kasih setengah, seperempat, atau full silahkan. Tidak ada masalah. Gitu. Betul. Jadi yang penting berikan yang terbaik, apa yang ada, kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi vendor itu lebih baik kan komunikasinya sama IO-nya. Nah, ini silahkan berbicara sama IO-nya. Itu gimana itu? Gimana memberikannya itu harus yang setengah, seperempat, atau full gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua mungkin bisa dijawab ya Mas Anes ya? Apa? Pertanyaan yang kedua itu gini, jadi kadang itu
kalau Pak Andre pertanyaan kedua itu jelas enggak mungkin keluar dari beliau karena beliau sangat detail gitu kan. Nah, ada mungkin klien yang misalnya gini, ada memberikan brief tapi briefnya minim sekali seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sebentar lagi. Yang pertama tadi emang saya jawab sedikit, Don. Yang namanya klien pasti akan minta sedetail mungkin secara konsep dari IO pengen apa ya harus sedetail mungkin. Itu bakal yang diterima. Itu yang pertama. Ya kan? Tapi ternyata kalau ada tadi dia orang vendor, ya kan? Ya kan, Don? Ya. Terus dia dapat brief dari klien dari IO sedikit. Ya. Dia bingung kan? Ya. Loh, ya urusanmu. Kalau IO, ya kan? Apa urusanku? Kan gitu kan. Tapi menjabatanin itu seharusnya emang vendor, kan kalau vendor kan di bawahnya IO, dia harus benar-benar minta konten atau minta brief sedetail mungkin ke IO. Itu sih. Oke. Penutannya seperti itu sih seharusnya. Oke, terima kasih. Berhubung waktu sudah mau selesai, terima kasih sekali atas kedatangannya Pak Andre dan Mas Anes yang telah meramaikan Kompi Santai pada malam hari ini. Ada beberapa masukan, pertanyaan, mohon maaf tidak bisa dijawab semuanya karena keterbatasan waktu. Saya kasih punchline endingnya itu adalah jangan pernah menyatakan sanggup atau bisa untuk sesuatu yang belum tentu bisa dikerjakan. Itu yang saya tangkap untuk malam ini. Itu yang paling penting buat IO dan buat vendor itu. Itu punchline. Saya ulangi lagi ya. Jangan pernah menyatakan sanggup atau bisa untuk sesuatu yang belum tentu Anda bisa kerjakan. Itu yang paling penting. Terima kasih buat Pak Andre. Pak Andre, mana Pak Andre? Ya, Mas Anes, terima kasih. Dan untuk semuanya, selamat. Mohon maaf jika ini ya, Don. Ya, mohon maaf. Ya, gimana? Mohon maaf buat teman-teman, ada yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf. Saya secara pribadi minta maaf. Oke, ada closing statement nggak? Habis ini dari Mas Anes, habis itu Pak Andre. Oke, intinya aku minta maaf apabila dari awal sampai akhir kurang menjawab semuanya dan ada kata-kata saya yang tidak berkenan. Kalau closing saya adalah kolaborasi atau mati. Terima kasih, Mas Anes. Oke, dari Pak Andre, monggo. Ya, ya mungkin dari saya terima kasih sudah sharing gitu ya, sudah dikasih kesempatan cerita-cerita dan intinya buat teman-teman para pekerja kreatif ya, pekerja seni, pekerja kreatif, situasi sekarang ini memang sulit, tapi percayalah gitu kita lagi kalau ibaratkan kata pepatah ini kita lagi di tengah badai gitu ya, tengah badai, kerjaan cancel, project nggak ada dan sebagainya, tapi percayalah gitu, selepas badai itu biasanya matahari muncul, pelangi muncul. Jadi satu hal yang baik di depan pasti akan kita dapatkan. Gitu. Ya. Terima kasih atas kedatangannya. Mohon maaf jika kami dan tim ada kesalahan. Terus buat teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.